wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya bisa masuk ke kelas 10 TM2. Ya. Hari ini gimana kabarnya? Baik. Baik semua. Ya, ada yang tidak berangkat? Ada. Ya, mudah-mudahan kita doakan yang tidak berangkat besok dan seterusnya bisa berangkat dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat. Ya. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ya, ini sebelum masuk ke materi, ya minggu kemarin materinya dari pelajaran BK mungkin baru bimbingan, ya baru bimbingan. Mungkin saya juga sudah melaksanakan visit. Nah, hari ini kita akan belajar memahami jurus 1 yang ada di bimbingan konseling itu ada apa? Oke, sebelum masuk ke materi kita ice breaking dulu nih, kayaknya lebih baiknya seperti itu, ya. Oke, nanti ice breakingnya, ya kalau misalkan dari sini sampai nanti di kesana, ya ini kan ada letter U nih, ya. Nah nanti misalkan 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu nanti bergiliran menyambung nada, menyambung apa? Menyambung kayak misalkan ya ada dari Sabang sampai Merauke kayak gitu loh, bisa ya. Nah nanti kalau yang salah itu unjuk kebolehan di depan, bisa? Unjuk kebolehan itu nanti ada konsekuensi masuk maju ke depan, ya. Gitu. Makanya konsentrasi, ya. Nanti ini lagunya itu menyambung lagu ya. Jadi dari sini misalkan dari sampai harus bisa nyambung kayak gitu loh. Jelas dah? Nggak boleh salah. Kalau di sini, ya kita coba dulu sebelum mulai, ya. Silakan dari sini nih, dari belakang, masnya. Ya, nyanyi dari Sabang. Nah, kamu ke sana loh. Dari Sabang sampai Merauke. Kok coba bilang lagi? Ya dulu kayak gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke, jadi itu nyambung gitu loh, satu kata jelas. Jelas. Nah, kita coba ya dari belakang ini. Oke, coba ya 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Jajar Sambungan Ayo bisa enggak? Nah, hafal. Ini yang nanti contohnya adalah untuk kebolehan gitu loh. Jelas ya? Di sini permainannya jelas di sini. Jelas. Ya, jadi nanti kayak gitu loh. Ya nyambung lagu nasional. Mau disepakati lagunya apa yang mau disambung? Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila ya. Nah, kalau yang tidak bisa berarti siap untuk unjuk kebolehan. Siap? Ya. Oke. Pancasila Aku 8 dok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakri Pai dari Teknik Mesin 2. Ya, manggilnya apa? Panggilnya sampai Mas Sakri. Ya, tapi salah jadi pulau-pulau ya, Mas. Iya. Karena satu bukan masuk pada hafalnya. Satu pasti ada yang nggak hafal, yang kedua tidak konsentrasi. Ini tujuannya adalah melatih konsentrasi dan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap lagu nasional Indonesia, gitu loh. Ya. Jadi siap, ini mau disuruh ngapain? Nyanyi. Apa? Nyanyi apa? Nyanyi Mako. Nyanyi mangu ya? Hafal katanya. Yang lain nyanyi apa? Nah, apa? Udah 8 saya.
nikah. Semua nikah doang, dia belum masuk logika, belum nyanyi, belum Apa tuh? Oke, yang apa lah Pak? Biasanya yang besar dia nyanyi sekarang. Nyanyi 1, 2, 3. Coba yuk, 1, 2, 3. Misalnya, intinya ini ada untuk kebolehan. Masa bisanya apa? Tadi gak konsentrasi, ini biar konsentrasi ya. Ayo Pak. Ini udah cepat. Ayo, nyanyi 1, 2, 3. Gak usah ketawa, dia kan depan. Nah, ini kan lagi dikasih unjuk kebolehan kan? Ayo, Malam ini sama kenangan yang mungkin lukai hati, luka yang harusnya dapat terobati. udah, begitu. Ya, nanti seperti itu ya, tadi sudah semangat buat kalian. Tujuan lagu-lagu nasional ini semuanya kayaknya nanti bisa nyanyi bersama ya di akhir ya. Mau nyanyi lagu apa? Semangat itu untuk nanti setelah kalian kegiatan. Apa? Kalian hafal beneran? Kalau dulu hafal semua? Apa bu? Oke, nanti ada yang mandu ya. Oke, nanti semuanya. Ya, semuanya sudah luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Untuk persiapan mau masuk ke materi, silakan HP sama buku tulis dan juga pulpen ditaruh di atas meja semua. Ya, kita konsentrasi hari ini ya. Masuk ke materi, ini yang pertama ada apa ini? Kenali potensi. Jurus. Ya, kita akan membawa kalian mau menjadi OTW jadi pendekar. Ya, pendekar di bimbingan konseling. Ya, nah ini nanti kita persiapan untuk asesmen ya menggunakan aplikasi yang nanti akan saya berikan. Tapi sudah disiapkan semua? Sudah siap semua belum? Taruh di situ, sudah siap? Sudah siap semua? Nah, setelah ini ada asesmen, kemudian kita refleksi hasil asesmennya. Ya, kemudian yang ketiga, ini nanti akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk ya atau multiple intelligence. Jadi di situ nanti IQ-nya kalian itu maksudnya kemana? Ya. Ketika ada orang bicara, tolong ini diperhatikan dengan baik. Kenapa? Karena ini konsepnya kalian adalah mengenali potensi diri. Ya, bahwa kalian ini harus mengenali siapa aku. Kalian sudah mengenali siapa diri kalian, punya kelebihan apa, punya kekurangan apa. Ya, potensinya di mana, punya passion apa. Sudah tahu sampai di sini apa belum? Selama ini sudah tahu apa belum? Benar sudah tahu. Gaya belajarnya seperti apa? Sudah tahu. Estetiknya seperti apa? Sudah tahu. Coba tunjuk jari yang belum. Tunjuk jari yang belum. Oke, tidak apa-apa. Jangan turun lagi. Ya. Nanti setelah itu kita masukkan baru nanti ke aplikasi. Ya, kita praktek bimbingan secara langsung. Nah, baru jelas seperti itu. Ya. Nah ini, coba dibaca. Salah satu ada yang mau baca, relawan yang mau baca ada. Silakan. Ada. Silakan tunjuk jari. Ya, silakan Mas. Baca Mas. Selamat datang para pendekar. Oke. Sekarang kalian dibuat di Padepokan Tenaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik, semakin hadir
Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Ya, ini guru jurus 1, kenali potensi diri. Ya. Kemudian nanti masuk ke simulasi asesmen. Ya, sekarang buka pennya kalian. Nanti kalian bisa tes yang saya berikan. Ya, saya kirim di grup kelasnya kalian. Ya. Kemudian nanti satu-satu jangan semuanya dikerjakan. Paham nggak? Ya, jangan semuanya dikerjakan. Ini saya kirimkan ke grup kelas, ya. Saya kirimkan ke grup kelas. Kita kirimkan ke mana? Namanya apa ya? Grup. Ini ya. Jadi silakan ini bisa dibuka. Yang aku pinta, yang pertama ini, ya. Tes gaya belajar. Silakan kerjakan terlebih dahulu. Ini tolong serius karena semuanya ini akan nanti ada refleksi. Jangan dibuat main-main, ya. Yang pertama dulu. Jelas deh. Yang aku pinta. Ya silakan bisa dicek. Mas Yusuf bisa dikirimkan. Kalau enggak kita ini aja. Minta linknya kan itu ada, linknya aja. Sudah dikirim, oke. Ya, silakan bisa dikerjakan yang tes gaya belajar dulu. Nanti hasilnya jangan langsung ditutup setelah sudah ada hasil, ya. Di screenshot hasilnya. Sudah sampai di sini? Ya, silakan dikerjakan. Ini tes sekarang atau sekarang juga? Tes sekarang nggak? Ikuti. Jangan ikuti. Kenapa? Ini saya bukan contoh. Kan ada ya. Tapi kalian bisa langsung masuk ya. Yang lain silakan mengerjakan, tidak usah harus ikut ya. Silakan dikerjakan. Nanti klik-klik panah yang panah itu diklik sampai nanti muncul. Silakan tes ya. Disesuaikan dengan kepribadian kalian. Setiap anak itu berbeda-beda hasilnya. Ya. Sudah? Silakan saya beri waktu 5 menit ya biar lebih cepat. Saya beri waktu, nanti setelah ini kita permainan terlebih dahulu. Sudah? Sudah di screenshot? Oke, coba satu-satu hasilnya bagaimana dari belakang. Tadi itu pas di slide kedua mau ketiga di selanjutnya nggak bisa Bisa, itu hasilnya kamu yang belum ini stabil. lagi dicoba lagi. Ya sebenarnya udah, katanya sudah semua. Ada yang belum? Ya sudah dikerjakan sampai kita segera. Dan teman-teman itu kan segera hanya milih kok, nggak terlalu lama kan? Sesuai apa yang kamu rasakan. Jadi tolong dipahami kalian baru masuk SMP kelas 1 ya. Jangan seenaknya sendiri seperti itu. Kewajiban dibuat mainan, sekolah nggak temenan, motivasi dirinya kurang, regulasi dirinya kalian, ya kualitas dirinya kalian harus lebih ditingkatkan lagi. Ya cek lagi itu, ini gunanya untuk apa? Kenali potensinya kalian. Masing-masing siswa itu akan berbeda hasilnya. Ya, masing-masing siswa akan berbeda hasilnya, tidak sama, semuanya berbeda. Ya, kita lanjutkan hasil yang tadi sudah kalian isi tes gaya belajarnya ya sesuai dengan tahapannya. Itu terakhir ada hasil dari tes yang sudah kalian laksanakan, ya kan? Sudah ditulis hasilnya? Sudah ditulis di dalam buku? Sudah. Coba siapa yang berani untuk memberikan jawaban ya dari hasil tes tersebut?
3 orang tidak apa-apa, dari perempuan, laki-laki, perempuan atau perempuan, laki-laki, laki-laki. Silakan, ada yang mau? Siap. Ya, silakan Mas. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Arif Fahri Ramadan dari Ya. kelas 10 TM2, Ya. absen 4 9. Ya, silakan Mas. Hasil Hasilnya. tes gaya belajar saya yaitu tipe visual. Gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar saya paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ya, tadi berarti gaya belajarnya manggilnya siapa? Mas Arif. Ini adalah hasilnya visual, ya. Sesuai dengan Masnya sendiri, sesuai ya berarti gaya belajarnya. Oke, berarti ada yang lain tadi sudah Mas Arif, ada lagi. Nanti setelah ini kita refleksikan hasil gaya belajar yang sudah kalian laksanakan tesnya. Silakan. Mas. Nama saya Ahmad Nurdasya dari kelas 10 TM2. Gaya belajar saya lebih cenderung pada gaya belajar auditory Ya. yang mempunyai gaya belajar dengan cara mendengar yang memberikan penekanan pada segala jenis materi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang tinggal. Gaya pembelajaran auditory adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditory ini. Namun di sisi lain, saya juga memiliki gaya belajar kinestik yang akan lebih menunjang cara belajar saya agar lebih maksimal. Gaya belajar kinestik adalah pembelajaran yang menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Mas Asya, Mas Arif. Satu lagi yang perempuan ini belum. Silakan yang berani untuk membacakan hasil tes gaya belajarnya. Ya, perempuan ada? Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Fitria Fadila Nisa, absen 24. Gaya belajar saya visual kinestetik, yaitu gaya visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, atau belajar dari apa yang Visual kinestetik. Kalau tadi Mas Arif apa? Visual. Kalau Mas Adel Auditory. auditory. Kalau Mbak tadi siapa tadi? ya. Mbak Julia. Iya. 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 Manggilnya Mbak Fia. Ya, Mbak Fia tadi apa? Visual kinestetik. Visual kinestetik. Ya, silakan dibacakan. Gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh kita. Artinya, bukti-bukti konteks harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu bukti untuk kemudian mempercayainya. Gaya belajar kinestik dapat belajar paling baik dengan belajar memahami hal-hal di sekitarnya. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil, nomor telepon pada telepon juga mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Sudah? Ya, kasih tepuk tangan dong. Ada yang gaya belajar kinestetik saja? Iya, silakan Mas. Siapa? Karena masih ada sejak yang pertama dari kelas 10 tahun 2 absen 29. Kinestetik itu apa? Gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal yang menggunakan tubuh mereka untuk mengenal fakta seperti memanggil atau dialing, nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar
benar-benar telah dilakukan. Nah, tadi sudah mengenal 3 gaya belajar ya. Yang pertama ada visual. Nah, visual ini orang visual itu cenderung senang dengan gambar-gambar dan yang berwarna-warni nih, ya. Lebih cenderung mencatat, ya kan, daripada mendengarkan. Dan biasanya kadang orang-orang visual itu untuk berkomunikasi itu kadang kurang fokus tuh. Kadang sama diajak ngobrol mainan HP, tapi dia tidak senang mendengar karena apa? Senangnya mencatat. Kemudian juga senang main dengan mapping, ya. Mapping itu warna-warni, ya. Kemudian di situ cenderung untuk mendengar itu males, ya. Maksudnya itu kayak misalkan nggak senang mendengarkan, ya. Barangnya kayak gitu. Ya, kalau orang visual itu cenderung untuk senang mencatat, senang yang bentuk gambar. Misalkan menjelaskan kayak gini, ini loh gambarnya, kayak gitu. Dan untuk yang tadi mungkin orang-orang auditori ini memang lebih cenderung senang menyendiri, ya, mungkin sambil mendengarkan musik, sambil mendengar orang lain, itu ada keterikatan untuk komunikasi 2 arah. Dan yang paling terakhir itu kinestetik. Ya, kinestetik. Kalau yang tadi auditori, kinestetik nih, ya berarti senang mendengar, kalian juga suka gerak, aktif, kayak gitu. Ini juga sama, yang kinestetik sukanya gerak, bener mas. Nah, biasanya orang yang kinestetik cuma tujuannya kinestetik. Coba aja 1, 2, 3 banyak ya. Oke, turun. Ini biasanya orangnya cenderung senang, ya. Ya, nggak senang mendengarkan, kalau lama bertele-tele, ya kan. Lebih cenderung senangnya itu apa? Gerak aktif, kemudian sukanya dengan bakatnya juga sukanya olahraga mungkin, atau mungkin dengan yang lain lah. Yang penting ada gerakan-gerakan yang memang tidak harus mencatat. Ini orang-orang yang sering itu orang-orang yang malas mendengar. Kalau bertele-tele itu nggak mau. Dia sukanya yang instan nih, satset seperti itu. Betul tidak? Mas, tadi sampai namanya? Mas, manggilnya siapa? Budi. Oh, Mas Budi. Ya, terima kasih sudah ini ya. Untuk itu, ini tadi refleksinya ya, bahwa setiap kali kita melakukan tes gaya belajar, kalian juga setelah ini ternyata sudah tahu. Saya gaya belajarnya ini nih, ya, visual nih. Ada yang visual, ada orang yang visual ya. Mau ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kayak yang auditori. Nanti kita bagi kelompok ya hari ini, ya. Oke, terima kasih. Nah, ini setelah sudah belajar gaya belajar, ya. Sekarang masuk lagi yang kedua, ya, tes yang majemuk intelijensi, ya. Sekarang dikerjakan yang majemuk intelijensi. Paham tidak? 5 menit dari sekarang. Kemudian nanti kita refleksikan lagi hasilnya, ya. Biar tahu sampai di mana nih. Kayak gitu. Iya, sudah saya majemuk. Ya, silakan bisa dikerjakan. Yang sudah jangan lupa nanti di screenshot, ya, hasilnya kemudian dituliskan lagi ke ini biar lebih cepat soalnya buku nanti barangkali ini ya sampai di mana kecerdasan majemuknya kalian masuk ke intelijensi yang mana seperti itu hasilnya. Nanti ada hasil beberapa hasil dari tes yang sudah kalian laksanakan kemudian dituliskan, ya, kita tuliskan. Jadi nanti ini bisa buat acuan arah karirnya kalian, ya, inginnya kemana setelah lulus, itu jadi passionnya kalian untuk menuju ke masa depan kalian nanti masuk kemana, ya. Nanti di akhir itu kan ada 3 tes tuh, ya. 3 tes nanti bisa dicek yang terakhir. Jadi kalian selesaikan dulu, ya, sampai di tes kecerdasan majemuk, kemudian di screenshot hasilnya, kemudian nanti dituliskan di buku, ya. Nanti kita bermain. Biar terbiasa dengan tes, jadi kalian sudah ada tesnya, gaya belajarnya kalian kalau ditanya juga sudah ada, ya kan. Kemudian nanti masuk ke kecerdasan majemuknya kalian,
ya apakah itu spasial, ya kan? Ada juga yang mungkin masuk juga di investigatif, ya. Kemudian ada juga yang mungkin masuknya itu ke auditory kinestetik, ada yang visual kinestetik, itu beda-beda setiap anak, nggak sama. Mengerjakan sesuai dengan kondisinya ya, nggak usah dibuat yang bagus-bagus, nggak usah, sesuai kondisinya kalian, sesuai dengan kepribadiannya kalian, ya, disesuaikan dengan gaya belajarnya kalian yang tadi yang sudah kalian isi. Silakan itu diisi sesuai dengan kemampuan potensinya kalian masing-masing. Nanti kita mengelompok, ya, yang visual sendiri, dan yang kinestetik sendiri, dan yang auditornya sendiri, ya, setelah ini selesai. Jadi terbiasa dengan tes yang sudah dilaksanakan. Sudah semua? Ya, hasilnya ditulis dulu. Ya, silakan yang mau bacakan 2 orang, nomor 1 laki-laki 1, hasil dari tes kecerdasan majemuk. Silakan. Ya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan dari kelas 10 dan 2, nomor absen 22. Ya. Hasil tes saya kinestetik, Bu. Oke. Kinestetik Berapa persen? 85%. 85%. Terus? Ya. Kinestetik dong. Oke. Ya. Kinestetik adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisik dalam mengekspresikan ide dan perasaan. Semuanya digerak tubuh ya, untuk mengekspresikan ide dan perasaannya. Mungkin kayak misalkan suka sama orang atau tidak suka sama orang, dia lebih mengekspresikan soal jengkel nih, marah nih, gitu loh, ya kan? Itu cenderung orang kinestetik itu cenderung gila ngomong, ya. Beda dengan auditori atau dengan visual, itu berbeda. Ya, jadi sekarang ini kalian sudah paham ya dengan adanya tes asesmen yang sudah diberikan, gaya belajarnya seperti apa, itu tahu potensi dirinya sampai di mana, ya. Biar tahu arah kalian ke depan itu seperti apa, gaya belajar yang kalian inginkan seperti apa. Nah, setelah ini kan sudah tahu nih tes gaya belajarnya tadi, ya. Kemudian satu lagi, terima kasih Mas Fadlan, kasih tepuk tangan dulu. Ya, satu lagi ya Mas. Silakan Mas. Siapa? Perkenalkan, nama saya Alvino Surya Putra, Ya. kelas 10 TM2, absen 5. Gaya belajar saya tipe KI, kinestetik intrapersonal. Oke. Suka intrapersonal, dia dibacakan. Kemampuan untuk menggunakan tubuh atau fisik dalam mengekspresikan ide dan perasaan. Kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Oke. Berapa persen? Untuk kinestetik 89% dan intrapersonal 89%. Oke. Nah, menurut kalian nih, setelah tes ya, tadi kan ada gaya belajar, ada yang sudah kalian laksanakan, ya. Menurut kalian apa sih refleksi dari tes ini? Untuk materi gaya belajarnya di kalian masing-masing, potensinya masing-masing, kalian sudah tahu semua, ya. Persoalan. Ya, untuk memecahkan sebuah persoalan, kemudian juga untuk menentukan karir ke depannya kalian, ya. Cenderung kalau sudah tahu seperti itu, oh saya gaya belajarnya kinestetik ini, berarti saya cenderung untuk mendengar itu bosan, pengen cepat selesai. Saya di sini juga pengen cepat, malah cepat bu, kayak gitu. Ya kan? Bukan orang nanti kegiatan, nah itu orang-orang kinestetik itu kayak gitu. Beda dengan orang-orang yang visual. Dia senang dengan misalkan saya ngambilkan PPT, ini di sini banyak gambar, ya ada mapping yang memang warna-warni. Ini senang nih orang-orang visual. Ya beda lagi dengan orang auditori, harus disetelin musik dulu, ya kan? Harus disetelin ini dulu, kayak gitu. Ya, coba semuanya berdiri.
Oke. Via sama siapa? Bertiga itu. Oh, Via bertiga. Tidak apa-apa bertiga, tidak apa-apa. Oke, dibuka bukunya ya. Oke, coba ke yang sebelah sini. A, ya. Yang sebelah sini B. Yang sebelah sini apa? A. Yang sini B. Ya. Silakan tuliskan atau tebakkan ini ya, tebak-tebakan dulu nih. Apa sih? Contoh ya. Silakan dituliskan dulu nih. Sama-sama, tapi jangan dilihatin. Umumnya kalian gak boleh lihat, paham nggak? Teman ininya Ya, bawa semuanya bukunya sama. Bawa bukunya semuanya sama. Nah, nanti nulisnya jangan sampai kelihatan. Jelas? Oke. Ya, jangan sampai kelihatan. Yo. Kenapa? Di sana. Enggak sini kamu ada apa? Ya sama intinya sama ya. Tulisnya tadi jangan sampai temannya kalian lihat jawaban kalian. Ya silakan tuliskan. Tuliskan pasangannya ya. Tuliskan teman terbaik kalian ya. Apa sih makanan kesukaannya? Tuliskan. Tapi jangan dilihatkan sama temennya. Sambil nebak. Bebas, tapi jangan dilihatin sama temennya. sama yang temen Iya. Boleh bagi semua kembali. Kenapa? Kalau baik semua. Udah kita punya mobil repair. Pasangannya kalian ada. Kita bakal ini loh, jelas dah. Oke, udah jelas. Tuliskan makanan kesukaan pasangan kalian. Yo, sudah jangan dilihatin. Sudah? Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Tuliskan artis kesayangan atau artis kesukaan teman pasangan kalian. Pasangan teman kalian. Nah, silakan. Jangan dilihatin ya. Tulis di foto ini loh. Ya. Kenapa? Ya idolanya artis atau artis yang disukai. Ya. Sudah? Sudah? Jadi tebak-tebakan misalkan ya. Nih, misalkan ya. Ada tuliskan artis kesayangannya sama Aji sama dari Asmara. Gitu loh. Nanti udah. Udah yang ketiga. Yang ketiga, siapa mantan pacarnya teman kalian? Tuliskan. Boleh diberitahu sama tulis dulu. Ayo, jawab dulu. Sudah? Sudah? Jangan tanya, ayo langsung tuliskan. Sudah belum? Oke. Ini jawaban 1, 2, 3.
Betul 1. Betul 2. Betul 2. Betul 3. Oh banyak. Betul 4. Oh ada juga. Betul 5. Oke. Betul 6. Betul 6 semua ada. Ada. Yang salah semua. Ada. Ada. Enggak ada. Jangan membuat kita. Tujuannya seperti itu. Ya, berarti sudah baik. Sudah semua? Sudah. Sekarang kita lanjut. Bu. Kayaknya itu nggak cuma sini, terus. Oh, nggak apa-apa. Nanti saya nggak apa-apa. Ini lagi saya ya, nggak apa-apa, Mak. Ya, jadi nanti tinggal sudah tahu. Ini nanti arahnya adalah tujuannya untuk menentukan karir masa depan kalian. Ya, juga satu tes lagi, tapi nanti itu bisa dilanjut untuk pertemuan minggu depan. Ya, pertemuan minggu depan atau pertemuan bulan depan ketika ketemu dengan saya. Kalau pas sudah ada pelajaran saya dipanggil nggak apa-apa. Nanti jadi latihan psikotes ya, kemudian nanti ada juga untuk latihan-latihan yang lain ya, kemudian tentang materi-materi yang lain juga yang berkaitan dengan pekerjaan seperti itu ya, untuk kemudian karirnya kalian. Nah, sebetulnya ini mau nampilkan ini bisa di ini enggak sih ini? Gimana ya? Belum dinyalain lagi Bu. Oh, nyalain lagi. Nah, ini kita nonton video dulu sebentar. Pertama, ya nanti kita ada referensi dari video ya. Ini tadi baru dijelaskan tentang gaya tadi yang auditori siapa aja auditori? Kayak 1, 2, 3 orang. Yang visual, oke, lumayan banyak. Kinestetik, oh paling banyak ini luar biasa. Buat kita semua. Belajar sudah ya, tujuannya sudah. Tinggal nanti masuk ke kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk. Nah, nanti kita lihat. Ya. Tadi ada yang kinestetik, ya kan? Ada yang auditori, visual, ada yang kinestetik intrapersonal, ya. Nanti itu siapa lagi? Kan tadi logika matematika. Ya, logika matematikanya ada. Nah, nanti dibacakan sendiri-sendiri. Ya. Ini sudah masuk ya. Kita lihat videonya dulu. Pernah lihat ini? Sudah familiar dengan rumusan. Nah, apa kaitannya dengan gaya belajar? Ya, kaitannya apa ini? Tiba sudah terpasang. Are you ready guys? Ready? Ini berarti sekolah dengan semangatnya, ya, semangatnya Nusa dan Rara. Ternyata di tengah jalan ada sebuah apa? Godaan. Ada sebuah perintah. Ada sebuah apa? Setan. Ada bisikan-bisikan apa?
bahasa binatang itu ngomong tuh, ya kan? Ada yang ngomong bodoh. Hah? Sebelum berangkat kita belum baca bismillah. Oh iya, tadi kita lupa. Oke, kalau gitu sekarang jangan lupa baca basmalah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, lihat kucingnya. Kecil sekali, ya. Ini terus biar lebih melayani. Nah ini apa itu dibaca? Ini Ustaz itu sendiri juga gak takut. Ini kalau diteruskan nanti ya sudah selesai. Tapi paling tidak sudah tahu referensinya ya, karena masuk ke tadi. Ini kan sudah ya Pak. Sudah masuk. Nah sekarang masuk ke tadi. Nah ini intelijensi atau kecerdasan. Disebut kecerdasan jika perilakunya berulang, kemudian ada kreativitas, dan yang ketiga ada pemecahan masalah. Ya, ketika kalian bisa berpikir baik, pasti akan menemukan seperti ini. Tadi yang kedua ada kecerdasan majemuk ya. Nah, sudah tes kan tadi kan? Nah, hasilnya sudah sesuai dengan apa yang sudah kalian isi. Ya, paling tidak itu mendekati betul atau tidak? Apa ada yang tidak sesuai? Sesuai ya? Sesuai. Coba yang sesuai berapa orang? Apa ada yang tidak sesuai? Oke, hampir 90% sesuai. Ya nanti kita coba cek untuk videonya nih. Kita cek video. Ini harusnya gambarnya udah. Ini kalau misalkan udah bisa nanti kita cek lagi ya, minggu depan atau bulan depan kita masuk lagi untuk yang ketiga, nanti kita setel videonya ya. Kemudian di sini nih, ini ada apa ini? Gambar apa? Ini cerita ini. Ada yang bisa mau menceritakan terlebih dahulu? Silakan. Dari ilustrasi gambar ini ada. Ayo, silakan pendapat dari gambar itu kan macam-macam tuh. Ada apa ini? Monyet. Apa lagi gambarnya? Penguin. Biar menang Sandra. Mau cerita? Ya silakan. Ada masih putar. Berdiri tidak apa-apa. Saya ceritakan. Menurut saya kalau itu sesuai gambar itu apa ya? Itu kan setiap hewan pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda di alam. Nah itu apa ya? Disuruh naik ke pohon, jadinya ada yang nggak bisa, ada yang ahli, jadinya kayak nggak sesuai itu skillnya Bu. Kayak gitu Bu. Oke, terima kasih. Tentang kamu menanggapi dari gambar tadi? Tidak apa-apa. Ada perempuan diam aja, TM, atau ada yang mau ngomong? Silakan berpendapat. Atau hanya Mas Sandar tadi saja, atau ada yang lagi? Ada yang lain lagi? Silakan. Sudah cukup. Oke. Tadi jadi gini ya, ini ada perumpamaan. Nah ini kan ilustrasinya. Ini sudah masuknya. Jadi ini ada ilustrasi gambar, betul kayak tadi Mas Sandar bilang ya. Kalau misalkan dari cerita Mas Sandar tadi atau dari cerita gambar tadi, itu kan banyak macamnya ya, beragam, keanekaragaman hewan, sama dengan kayak kita, keanekaragaman kecerdasannya masing-masing orang itu berbeda. Jadi tidak bisa disamakan, semuanya punya kemampuan yang berbeda-beda, potensi yang berbeda. Jadi ketika si kera disuruh memanjat dari posisi berapa hewan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira kalau ikan disuruh manjat pohon akan menang apa tidak? Tidak. Kalau gajah disuruh manjat pohon bisa nggak? Tidak. Kira-kira yang akan menang yang mana? Monyet jangan manjat ke saya. Yang menang siapa? Kalau disuruh manjat. Begitu juga sama. Disuruh terbang
bisa disamakan. Makanya kalian dengan adanya tes gaya belajar dan tes kecerdasan majemuk, paling tidak ini adalah dasar kalian untuk meningkatkan diri, meningkatkan kualitas diri, ya biar kalian belajarnya itu lebih meningkat lagi, ya punya semangat, ya motivasi diri untuk belajar lebih giat lagi sesuai dengan versinya kalian, sesuai dengan hasil tes yang tadi, ya gaya belajar dan juga kecerdasan majemuk kalian. Ya sekali lagi tepuk tangan Mas Adar, terima kasih. Saya sebutkan ini siapa aja tokoh-tokohnya. BCL. Siapa lagi? Era Kartini. Yang kalian kenal, yang familiar. Megatron ini ya, yang sukanya disebut itu kan. Ini atlet apa? Luar biasa ya. Jadi ini banyak sekali tokoh-tokohnya ini mempunyai kecerdasan verbal linguistik. Ada yang verbal linguistik tadi? Yang hasilnya verbal linguistik ada? Nggak ada. Cerdas logis matematik ada? Oke, 1, 2, 3. Suka matematik, suka eksak? Suka? Angka-angka suka? Angka-angka suka ya? Mas Arief, Mas Arsenal, sama tadi siapa namanya Mas? Mas Ismail? Ya, suka. Kemudian yang cerdas interpersonal ada? Inter dengan intra berbeda. Interpersonal itu untuk komunikasi dua arah. Humble, suka bergaul, ya. Ini berapa orang? 2. Kemudian cerdas intrapersonal. Nah, intrapersonal itu berarti keinginan untuk diri sendiri itu kuat. Ya, kalau interpersonal itu dua arah. Ya. Kemudian cerdas naturalis ada? Gak ada. Kamu sukanya seni-seni nih, enggak? Atau sukanya alam? Ya, suka yang outdoor gitu loh, yang terbuka gitu ya. Oke, kemudian cerdas kinestetik ada? Tadi, oke 1, 2. Cerdas eksistensial ada? Enggak ada. Cerdas spasial ada? Oke 1. Oke, terima kasih, kalian luar biasa. Ini hasilnya ya. Tiga gaya belajarnya tadi sudah ya kan, audio, kemudian potensi dari masa depannya. Nah, ini nanti masuk ke realistik, ada realistik, ya artistik, enterprising, ya kemudian investigasi sosial dan konvensional. Ini nanti mengenai potensi dari masa depan. Ini nanti akan dilanjut untuk ini ya apa namanya minggu depan seperti itu ya. Mungkin ini dulu. Praktek videonya juga nanti kita mengalami sendiri akan diaplikasikan. Yang terakhir itu nanti untuk minggu depan. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Tadi untuk refleksi nanti dituliskan sebelumnya ya masing-masing. Saya berikan untuk sticky note. Kelompoknya minggu depan ada apa yang terakhir ya. Oke, saya berikan sticky note. Nanti bisa dituliskan kemudian ditempel di sini ya. Silakan bisa dibagikan refleksinya setelah mengikuti layanan kita berkaitan dengan kenali potensi. Ya, silakan dituliskan. Ini apa lagi Mas? Dibagikan terus dituliskan. Ya. Silakan segera dituliskan sudah akan ya, refleksinya setelah mengikuti kegiatan layanan dengan konseling untuk ya jadi dari layanan yang sudah diberikan itu refleksinya apa? Mungkin kalian mendapatkan pemahaman baru ya, atau yang lain. Silakan tuliskan sesuai dengan keinginan kalian deh. Apa yang kalian rasakan? Ya, selamat dituliskan, kemudian ditambah. Kemudian
silakan. Nanti kita ketemu lagi ya untuk minggu depan dengan materi ya yang teruskan tadi satu, kemudian yang kedua mengelola emosi. Nah nanti kita belajar untuk nanti masuknya lebih awal lagi nih biar tidak terpotong, berarti harusnya pagi aja ya. Pagi nanti kita masuk mengelola emosi ya seperti itu. Jadi harus bisa mengelola emosi, jangan sampai tidak menghargai orang lain. Ya kalau kalian semuanya ngomong sendiri-sendiri kayak gitu kan perlu adanya apa? Stimulus, misalkan dengan mas kayak gitu atau yang lain. Gitu. Kenapa? Karena biar kalian itu bisa fokus kayak gitu loh, nggak bisa sendiri. Yuk yang lain yang sudah langsung ditampilkan biar saya bisa melihat. Jadi mengenal siapa aku ya, kalian harus bisa tahu kekurangannya, kelebihannya ya, kemudian apa yang harus diperbaiki. Sudah? Nanti tinggal telepon berbagi assessment yang saya berikan untuk arah karirnya ya, mau bekerja atau bekerja nanti di depan kita ya. Dan nanti saya bisa konsep untuk rekapan dan sebagainya ya. Jadi tolong kondisikan kelasnya biar lebih apa tadi kompak ya, biar lebih termotivasi, kualitas dirinya masing-masing anak itu meningkat dan juga saling mengingatkan satu sama lain ya. Gaya belajar yang sudah kalian dapatkan ini bisa diterapkan baik di rumah maupun di sekolah ya. Literasi digitalnya, literasi secara buku ya, silakan kalian bisa baca ya, banyak literasi itu banyak menambah pengetahuan. Jadi jangan sampai kalian hanya berdiam diri, hanya main TikTok saja, hanya ikut perkembangan zaman teknologi, tapi kalian tidak pernah membaca literasi atau kurang literasi. Yang dibaca hanya yang hoax saja ya, itu belum tentu yang seperti itu benar. Kadang ada yang seperti itu, informasi-informasi yang tidak benar. Ini sudah, silakan ketua kelas yang perwakilan untuk membacakan. Gak apa-apa, silakan maju ke depan. Ya, itu pertama dulu buat ketua. Panggilnya? Kevin. Ya, silakan Mas Kevin. Di situ aja, nggak usah di ya. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya menjadi lebih tahu tentang gaya belajar saya. Saya lebih menambah gaya belajarnya. Mengerti kelebihan diri saya dan tahu kelemahan diri saya. Refleksi, saya dapat mengetahui dengan plastik gaya belajar dan kecerdasan majemuk sesuai dengan diri saya. Itu aja nggak apa-apa, Mas Kevin udah selesai kan, itu tangan buat Mas. Setelah ini kalau berarti udah masuk, ini bisa dikumpulkan jadi satu, nanti bisa serahkan ke saya besok pagi ya. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya, karena waktunya harus bergantian dengan Bu nanti sampai setengah 4 ya kan. Kalau nanti membacakan seperti ini, membacakan ini sampai selesai itu kan butuh waktu berapa menit sendiri ya. Terima kasih, refleksinya itu luar biasa. Segala kekurangan itu pasti yang namanya manusia itu tidak ada kesempurnaan ya, karena kesempurnaan hanya Allah. Yang penting kita sudah berusaha ya, sudah berusaha apa? Berusaha maksimal ya Mas ya, Mas Chandra ya. Jadikan hari ini sebuah pembelajaran untuk meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Bukan hanya kalian, saya pun masih belajar. Kenyataannya saya tetap belajar ya kan, tidak ada yang namanya guru itu
belajar. Setiap hari kita belajar. Setiap hari kita mencoba untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai guru. Ya, dari pengalaman emosi. Kenapa sampai harus seperti itu? Karena biasanya kalian yang diatur itu nggak mau. Ya, kita harus kerjasama, harus saling menghargai ya satu sama lain. Biar apa? Tercipta suatu kenyamanan. Ya, aman, nyaman dan gembira. Pastinya kan butuh seperti itu kan untuk sekolah. Nah, kalau sudah maunya seperti itu, berarti kita harus ada kesadaran diri masing-masing. Siswanya harus sadar, gurunya pun harus sadar. Gurunya memberikan pelayanan, siswanya berusaha untuk maksimal. Ya, menyesuaikan